Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas membuat perjanjian dengan vampir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang mencoba untuk mensummon Nickel. Andreas bergumam, "Jika aku bisa mengembangkan identitas yang bukan summon milikku, aku pasti bisa mengembangkan summonku sendiri. Jadi seharusnya tidak apa-apa memanggil Nickel sekarang. Mari lakukan." Andreas pun mulai mengaktifkan summonnya. Andreas berusaha dengan keras untuk mengaktifkan summonnya. Andreas bergumam, "Ini jumlah mana yang dibutuhkan hanya untuk memanggil satu skeleton?" Dengan tiba-tiba kulit-kulit Nickel mulai melupas dan berubah menjadi tulang belulang. Dan setelah itu akhirnya Andreas berhasil memanggil skeleton legendaris miliknya. Skeleton tersebut adalah level mayat tertinggi. Tingkat mayat akan dinaikkan. Mayat berubah menjadi prajurit skeleton. Tingkat mayat adalah transcendent. Dia bisa mendapatkan kembali sebagian dari kesadaran tentang dirinya di masa lalu. Keterampilan dari skeleton, Undead tingkat 2. Sifat, kesadaran diri. Keahlian, berpedang. Andreas bergumam, "Ini satu-satunya sifat yang bisa dicapai melalui usaha dan pertumbuhan. Tapi tidak kuduga bahwa skeleton memilikinya. Kamu benar-benar seorang pendekar pedang ketika kamu masih hidup. Kamu akan dalam pengawasanku. Aku rasa hal yang sama berlaku untukku." Kita beralih di tempat asrama Andreas. Di sana Andreas bergumam, "Masih ada sekitar setahun sampai kematian Charon. Jika aku ingin bertahan hidup, ada banyak hal yang harus aku lakukan. Bahkan jika aku membiarkan skill summonku sendiri, tingkat kemahirannya masih terus naik. Mungkin aku bisa membiarkan Nickel keluar dari ruangannya." Setelah itu, Andreas pun mengeluarkan Nickel. Andreas berkata, "Bisa gawat jika ada yang melihatmu. Biar aku mendandanimu dulu." Setelah itu, Nickel diberikan baju oleh Andreas. Andreas berkata, "Sepertinya deskripsi Paskah itu benar. Dia meninggal saat latihan, dan dia masih berlatih meskipun dia sudah mati. Lagi pula ini bagus untukku, karena aku akhirnya menemukan cara untuk menumbuhkan sifat sialku ini. Nickel, maukah kau mengajariku teknik berpedang? Dalam dunia Great Scene, bakat maupun peringkat adalah faktor yang penting. Semakin pendek namanya, semakin kuat bakatnya. Misalnya pergerakan adalah tingkat kemampuan fisik tertinggi yang ada, berlawanan dengan kemampuan gerak yang setingkat di bawahnya. Peringkat dibagi dengan paling bawah lemah, di atasnya biasa, di atasnya lagi luar biasa, dan di atasnya lagi di luar nalar, dan paling atas adalah jenius. Dan setelah itu, Nickel melatih Andreas. Andreas bergumam, "Tubuhku terasa nyeri. Syukurlah kamu mengajarkanku cara untuk bertahan dengan tubuh seperti ini. Rasanya seperti memiliki guru seorang aura master yang gila. Kalau aku diajari dengan benar, aku akan bisa menggunakan aura di masa depan. Aku bisa bergantian menggunakan aura dan mana. Dan aku tidak perlu memilih salah satu, karena aku memiliki trait dual core. Aku bisa melangkah di jalan seorang penyihir dan ahli pedang, karena aku akan menggunakan mana yang ada di jantungku dan dentianku. Akan sulit bagiku untuk berkembang, tapi jika aku berhasil melewati tahap awal, aku akan jadi lebih kuat dibandingkan siapapun. Sama seperti Great Emperor yang mendirikan kekaisaran.
Dengan tiba-tiba Nickel mencubit Andreas dan menyuruh Andreas untuk fokus. Andreas bergumam, "Aku tadinya anggota dari pasukan khusus, jadi latihan fisik tidak ada apa-apanya bagiku." Dan pada akhirnya latihan pun telah selesai. Di sana Andreas bergumam, "Karena hari ini aku tidak mengikuti kelas dan membiarkan Nickel keluar. Seberapa banyak Necroman yang naik level? Sekitar 2 poin dalam 5 jam. Naik lebih cepat dari yang aku duga. Tentu saja, setelah mencapai tingkat pemula, kecepatannya akan berkurang. Kalau dipikir-pikir, sudah lama Charon tidak menghubungiku. Vampir itu masih terlihat sama, jadi kemungkinan dia tidak menyadarinya. Membutuhkan waktu banyak agar evolusinya selesai, jadi sepertinya tidak ada masalah." Ternyata di sana Nickel masih berlatih. Andreas bergumam, "Aku tahu kalau kamu tidak akan lelah karena kamu undead, tapi kamu ini luar biasa sekali. Kalau aku punya ramuan, aku juga bisa berlatih sambil memulihkan diriku sendiri selamanya. Ramuan penyembuhan luka dalam, pemulihan kelelahan, ramuan regenerasi, penyembuhan luka luar, meningkatkan tingkat pemulihan seseorang. Tapi mana mungkin orang miskin bisa membelinya. Kalau aku membuat ramuannya, aku mungkin bisa mengurangi biayanya. Tapi ini tidak semudah di dalam game. Aku tahu bahan yang diperlukan, tapi aku tidak tahu takaran persisnya. Jadi akan lebih baik bagiku untuk menghadiri beberapa kelas untuk menambahkan pengetahuanku." Setelah itu, Andreas pergi ke kelas ramuan. Di kelas tersebut, banyak yang membicarakan Andreas, tetapi Andreas tidak menghiraukan mereka. Setelah itu, pelajaran pun dimulai. Di sana ada Profesor Vauban, perantara obat herbal. Dia menjelaskan jenis-jenis obat. Di sisi Andreas, dia bergumam, "Sejauh ini, konten dan peristiwa belum melenceng dari game." Profesor Vauban berkata, "Selanjutnya kita akan membicarakan tentang metode untuk membuat ramuan penguat fisik. Aku sudah mengatakan sebelumnya kalau ramuan ini berdasarkan daun, monhin, dan 3 bahan lainnya." Andreas bergumam, "Materi pembelajarannya dan pengetahuan gameku tidak sama. Meskipun ini perantara ramuan, kamu mengajarkan sebuah ramuan dengan banyak efek samping." Andreas berkata, "Guru, apa saya boleh bertanya?" "Silakan saja Andreas. Kenapa tidak ditambahkan ekstrak Hong Pishi dan kulit akar mata rata? Kenapa aku harus menambahkan bahan-bahan tersebut? Jika kamu mau memasukkannya, silakan masukkan saja dan jadilah sup." Andreas bergumam, "Apa yang baru saja aku sebutkan merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah ramuan penguat fisik. Jadi apa-apaan reaksi mereka? Mungkin resep ini belum ditemukan." Dan akhirnya kelas pun telah berakhir. Di sana Andreas bergumam, "Bahkan setelah aku mengikuti kelas, pengetahuanku masih lebih bagus dibandingkan apa yang baru saja aku pelajari. Mungkin memang lebih baik bagiku untuk belajar secara mandiri." Kita beralih di departemen riset. Di sana ada Andreas yang sedang mencoba membuat formula. Akan tetapi dia gagal. Di sana Andreas bergumam, "Sial, gagal lagi. Bahkan meskipun aku tahu resepnya, yang aku perlukan sekarang yaitu cara terjemahin untuk membuatnya. Dan juga bahan-bahannya lebih mahal dari yang aku kira. Aku akan segera bangkrut. Bagaimana jika seseorang membantuku? Tidak mustahil ada orang yang mau membantu sampah seperti Andreas." Dengan tiba-tiba ada seorang wanita yang mengintip. Dan wanita itu berkata, "Sepertinya aku duga, senior Andreas ada di sini."
Andreas bergumam, "Sial, kenapa karakter yang di permainan datang kemari? Dia adalah karakter yang dipermainkan sangat pintar dalam urusan membuat ramuan. Nama dia adalah Lucia. Dia seharusnya tidak dekat dengan Andreas. Jadi kenapa dia ada di sini?" Lucia berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Rahasia. Kamu sombong sekali." "Ya sudah, aku memang tidak berpikir jika orang sepertimu akan mengajukan sesuatu terlebih dahulu." "Senior, apakah kamu mau belajar bersama denganku? Bukankah menurutmu itu ide yang bagus? Apa maumu? Apa aneh jika aku menginginkan seorang teman peneliti? Kamu kan tidak untung apa-apa dari ini. Aku ingin dapat apresiasi itu saja. Tampaknya kamu memiliki suatu bakat dan bisa menciptakan beberapa hal yang luar biasa. Aku menantikan terciptanya obat-obat yang belum pernah ada di dunia ini." Andreas bergumam, "Aku sebenarnya hanya ingin membuat obat untuk diriku sendiri." Alasan mengapa Lucia sangat berpengalaman dalam hal ramuan itu bukan hanya karena dia memang berbakat, tapi karena jika dia tidak menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit yang dia miliki, maka dia bisa mati karena penyakit tersebut. Bahkan dokter-dokter dan ahli obat terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya. Dia tidak punya pilihan selain harus mempelajarinya sendiri. Ini adalah penyakit parah yang diberikan sendiri oleh sistem. Tapi jika kamu bukanlah seseorang sepertiku yang sering sekali memainkan gamenya, kamu tidak akan bisa menemukan obat penawarnya. Tapi bisa-bisanya aku bertemu seseorang secerdas dirinya. Seperti yang aku bilang, tidak boleh ada orang yang menemukan identitasku yang sebenarnya. Sepertinya dia dengar apa yang aku katakan di kelas tadi. Jika aku sembarangan melibatkan diri dengannya, bisa-bisa hidupku jadi semakin pendek." Andreas berkata, "Aku tidak tertarik. Pergilah." "Jamur Fiona, kamu tidak menyebutkannya di kelas tadi. Tapi bukankah itu perlu ditambahkan juga?" Andreas bergumam, "Bahan utama yang seharusnya tidak diketahui siapapun selain diriku." Lucia berkata, "Jika kamu tambahkan ke sana, kamu pasti bakal bisa membuat ramuannya. Aku tahu berkat intuisiku. Kalau mau, kamu bisa membantumu. Kamu bilang begini cuma karena kamu kaya. Setelah kamu sudah menyelesaikan apa yang kamu inginkan, pergilah." "Baiklah, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Karena menurutku kamu akan mengubah pikiranmu nanti." Setelah itu Lucia pun pergi. Andreas bergumam, "Aku tidak perlu memikirkannya. Resikonya terlalu tinggi." Apakah Andreas akan menyetujui penawaran Lucia? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.